Deklarasi atau perjanjian Balfour yang dimotori oleh Inggris pada akhirnya mendorong gerakan Zionisme. Gerakan kembali ke Bukit Sion. Nyatanya bahwa Masjid Al-Aqsa telah berdiri megah di wilayah tanah milik Ornan Arauna yang telah dibeli oleh Daud dengan harga 50 shikal perak. Oleh sebab itu, muncul konflik antara kedua negara, mengingat bahwa umat muslim di dunia, tempat ini merupakan tempat bersejarah bagi mereka. Lalu di manakah lokasi yang tepat? Simak penglihatan Yohanes berikut. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yohanes mendapat penglihatan dan wahyu pada tahun 90 Masehi, sedangkan bait kedua dihancurkan di tahun 70 Masehi. Itulah sebabnya bait yang ia maksudkan pasti bait suci yang ketiga. Ingatlah bahwa lebih dari 1900 tahun yang lalu, Yohanes telah melihat adanya dua bait suci di lokasi tersebut. Spekulasi yang paling ramai diangkat ialah mengenai perang antar bangsa-bangsa, karena Israel akan memaksakan pembangunan bait ketiga ini dengan cara menghancurkan Dome of the Rock. Namun, penglihatan Yohanes tersebut memberikan pengertian yang berbeda. Pelataran sebelah luar merupakan milik bangsa lain. Itu artinya, Dome of the Rock akan tetap berada di lokasi itu. Hal ini turut didukung oleh setelah para pakar Alkitab menghitung kembali letaknya berdasarkan Y40. Menurut Rabbi Moses bin Maimon, tercatat dalam Talmud pada waktu sebelum penghancuran Titus pada tahun 70 Masehi, bait suci yang direnovasi oleh Herodes. Bait suci tidak dibangun di tengah Dome of the Rock. Bahwa lokasi bait suci memang tidak tepat di tengah-tengah bait suci, tetapi jauh dari dinding sebelah selatan dibandingkan dengan jarak ke dinding yang lain. Ini menjelaskan bahwa lokasi tepatnya bait suci adalah sebelah utara dari Dome of the Rock dan sebelah barat dari gerbang timur yang ada sekarang. Di FP Catatan Akhir Zaman pernah diposting mengenai pembangunan bait suci sebagai hasil akhir dari kesepakatan damai Israel dan negara-negara Arab, khususnya Palestina. Sudah beberapa pemimpin dunia yang berusaha menjadi penengah kesepakatan damai tersebut, tetapi sampai saat ini masih nihil. Akan datang waktunya sang pemimpin yang Alkitab tuliskan sebagai pembinasa keji akan membuat kesepakatan damai tersebut. Perjanjian itu akan berat sebelah, di mana Israel tetap akan menyetujuinya dengan alasan pembangunan tersebut tetap bisa dikerjakan. Dr. Asher Kaufman memberikan kesimpulan
Setelah ia mempelajari kasus ini bertahun-tahun lamanya, ia mengatakan bahwa ruang Maha Kudus Bait Suci Salomo persis berada di atas Dome of the Spirit, bukan di tempat Dome of the Rock. Ruang Maha Kudus tersebut berada pada 322 kaki ke arah utara dari Dome of the Spirit. Beliau menulis bahwa lantai di sekitar Dome of the Rock sudah dipaving. Lantai tersebut dikenal dengan nama Eben Setiah atau pondasi batu yang merupakan tempat tabut perjanjian. Lokasi bangunan persis berada di belakang pintu gerbang timur jika dilihat dari Bukit Zaitun. Seperti yang kita tahu bahwa pintu ini masih disegel karena Yesus akan datang dari pintu gerbang ini. Ia akan turun di Bukit Zaitun pertama kali. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Maleaki mengatakan ketika Yesus datang, dia akan menuju bait Allah dan segera. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Maleaki 3 ayat 1. Saat kedatangannya pertama kali di dunia, ia memasuki bait suci saat masih bayi. Nubuatan selanjutnya bahwa ketika ia datang untuk kedua kalinya, ia akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Kedatangan kedua. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11. Saat Yesus menginjakan kakinya di bait Zaitun nanti, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga lempengan atau kerak bumi akan bergeser dan patah. Sakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Pintu gerbang timur merupakan pintu gerbang penting di Yerusalem, dan hanya lewat sini untuk masuk ke kota Yerusalem dari timur. Pintu gerbang timur merupakan pintu gerbang yang tertua dan tidak dibangun kembali oleh penguasa Islam Sulaiman Agung pada tahun 1539 sampai 1542. Sulaiman mengerti dari Injil bahwa Mesias akan datang kembali melintasi gerbang ini ketika dia kembali ke bumi dari pintu gerbang bagian timur ditutup oleh penguasa Islam tersebut pada tahun 810. Penutupan ini menggenapi Yehezkiel pasal 44. Orang-orang Arab yang menghuni Palestina menggunakan lahan di depan pintu gerbang timur ini sebagai kuburan. Mereka tahu persis bahwa Mesias mereka akan merasa najis menginjakkan kaki di tempat najis seperti kuburan. Pada tanggal 8 Oktober 1989,
Israel diselenggarakan pertemuan penting antara para nabi Yahudi dan ahli arkeologi. Pada itu, dijelaskan mengenai tata cara penggunaan pelataran bait suci ini nantinya. Alat-alat tersebut dipersiapkan untuk 200 orang yang sedang ditraining menjadi imam-imam yang akan bertugas pada saat bait Allah selesai dibangun. Rabbi Nehman Kaheni, pemimpin dari Institute of Talmudic Commentaries, membenarkan bahwa telah dipersiapkan 200 orang yang akan ditraining menjadi imam-imam di bait suci ini. Di tengah kesulitan politik dan tekanan bangsa-bangsa, Israel telah mengumumkan pada 12 Juli 1997 melalui Departemen Kehakiman bahwa mereka akan memulai proses hukum untuk membuka Temple Mount bagi orang Yahudi. Beberapa grup dan organisasi seperti The Temple Mount Faithful terus meningkatkan kerja mereka untuk membangun kembali bait suci yang ketiga. Bahkan, bangsa Yahudi telah mempersiapkan tata cara pengorbanan seperti pada bait suci pertama dan kedua. Beberapa grup lain berusaha membangun bait Allah ketiga dengan jalan damai dan kompromi, sedangkan yang lainnya berusaha untuk menghancurkan Dome of the Rock. Pemilihan para imam. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Bilangan 8 ayat 14. Saat ini, orang-orang Yahudi sedang mencari Kohanim, atau mereka yang memang memiliki genetik imam iman. Mereka mendirikan sekolah agama yang bernama Yeshiva, seperti adalah Ataret Kohanim dan Institute for Talmudic Commentaries, di mana mereka dipersiapkan untuk tugas di bait suci nantinya. Rabbi Nahum Kahani sebagai pemimpin institusi tersebut mengatakan betapa sulitnya mencari keturunan Lewi atau keturunan imam. Dari perjalanan waktu ribuan tahun semenjak tidak ada kebaktian di bait suci, ditambah dengan asimilasi atau perkawinan campur, sekarang mereka begitu sulit menemukan keturunan imam dan keturunan Lewi yang benar-benar murni, atau disebut gen priestly, sesuai tuntutan hukum Taurat. Tapi tahukah Anda, sampai saat ini orang Israel benar-benar setia mencarinya, hanya untuk mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Terbukti sejak tahun 1999, Rabbi Nahum Kahana mengatakan bahwa 17 Kohanim sudah diuji. Hasilnya 13 diuji positif, 1 negatif, dan 3 kasus tidak meyakinkan. Sekarang Temple Institute telah membuat penawaran kepada semua orang Yahudi dengan nama Kohen untuk menerima pakaian imam untuk bait suci yang baru. 103 jenis perkakas yang ada di bait suci. Tahukah Anda bahwa semua perkakas tersebut sudah ada dan siap dipakai? Salah satu contoh perkakas yang dibuat ialah menorah. Menorah lebih kita kenal dengan sebutan kaki Dian. Untuk membuatnya diperlukan 94,6 pound emas murni, atau lebih dari 47 kg emas murni, dengan total biaya lebih dari 10 juta US dollar. Selain itu, perkakas lain yang ada sudah ialah mahkota dari emas untuk imam besar, jubah para imam, kaki Dian atau pelita emas, ikat pinggang, dan lain-lain.
Jadi Anda bisa bayangkan berapa biaya membangun bait suci ini. Keluaran 25 ayat 31-40. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Harus kandil itu dibuat. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Dan ingatlah bahwa engkau membuatnya semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Pembiayaan ini talangan bangsa Yahudi internasional. Namun Yerusalem Post mengabarkan pada tanggal 27 Januari 1996 bahwa tidak perlu untuk mengumpulkan dana bagi pembuatan perkakas bait suci, mengingat Jenderal Titus yang menginvasi Yerusalem kala itu tidak menghancurkan perkakas bait Allah, tetapi justru menyimpannya dalam kubah yang disebut Ark of Titus sebagai bukti kemenangannya. Kubah ini dibangun di kota Roma dan pada tahun 81 Masehi dipindahkan ke Vatikan sebagai koleksi benda berharga. Pada 20 Januari 1996, Simon Setrit selaku Religious Affairs Minister of Israel meminta secara khusus kepada Paul John II, Paus ketika itu, di Roma untuk mengembalikan menorah sebesar 60 kg emas murni yang diambil dari bait suci kedua oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Pernyataan itu dinyatakan Simon Setrit berdasarkan data-data riset oleh Universitas Florence yang telah memastikan bahwa menorah bait suci kedua saat ini berada di antara koleksi barang berharga di Museum Bawah Tanah Vatikan. Kala itu Paus John Paul II bersedia mengembalikan menorah kuno itu ke Yerusalem. Namun tidak ada lagi kabar mengenai hal ini sampai dibuatlah menorah baru dengan berat 47 kg. Batu penjuru. Sebuah batu penjuru seberat 4 ton sudah dipersiapkan tanpa memakai peralatan yang terbuat dari besi. Sedang untuk fondasi bait Allah dipersiapkan batu yang diharapkan cukup kuat bila terjadi gempa bumi. Batu itu sebesar 458 ton. Sedangkan khusus untuk fondasi ruang Maha Kudus sudah tersedia batu karang besar, kayu kain sutra, dan yang lainnya. Dipersiapkan secara teliti dan dalam jumlah yang lebih dari cukup. Hal ini seperti yang terjadi di zaman Raja Daud ketika bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah yang pertama dipersiapkan. Pembangunan bait suci ketiga ini semakin mencuat ke permukaan setelah seorang arkeolog yang bernama Ron White telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Israel menemukan tabut perjanjian persis di bawah bukit Golgota, tempat Yesus disalib. Ron telah menemukan tabut ini persis di bawah bukit Tengkorak, tempat Yesus disalib. Dan yang paling luar biasa ialah ketika di zaman perjanjian lama, tabut Allah harus dipercikan dengan darah binatang agar dosa ditutupi. Keberadaan tabut di bawah bukit Tengkorak ini juga ternyata terpecik oleh darah Yesus. Anda tahu bagaimana Injil mencatat bahwa saat Yesus disalib, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dari celah bebatuan yang terkena dampak oleh gempa bumi tersebut, darah Yesus mengalir dari atas hingga menetesi tabut perjanjian tersebut.
bisa dipastikan bahwa beberapa peristiwa besar yang tertulis dalam Alkitab akan segera terjadi. Di antaranya pembangunan bait suci ketiga. Alkitab menulis bahwa setelah bait ini dibangun, Antikris akan menyatakan diri sebagai Allah. Ia akan mengambil alih pemerintahan dunia, kesehatan dunia, dan menjadikan sistem pemerintahan global. Ia akan berkuasa atas Yerusalem dan seluruh dunia selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Bukan hanya itu, pembangunan bait suci ini mengingatkan bahwa kita rapture dan second coming benar-benar di hadapan kita. Bersiaplah, Maranatha, Tuhan segera datang. Amin.